Bab 1211 Adik 3 lawan 1. Pelayan Dewa Pei cukup terkejut saat mendengar kata-kata Rucha. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar bisa melawan 3 orang sendirian. Rucha mengangguk cepat. Dia masih sedikit gugup, karena orang di depannya bukan orang biasa. Jika dia ketahuan, dia pasti sudah mati. Sebenarnya, alasan dia berkata demikian adalah tentu saja untuk membantu Sander Ye. Menunda beberapa waktu, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Kaisar Doyu itu benar. Dia harus membuat pilihan antara Aula Tao Penciptaan dan Sander Ye. Akhir dari seorang yang tidak memihak biasanya tidak terlalu bagus. Tapi dia akhirnya memilih Sander Ye. Karena sederhana, dia percaya pada Kaisar Doyu. Dia sangat mengenal karakter Kaisar Doyu. Orang ini bukanlah pengecut biasa. Karena dia memilih untuk menyerah, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia dikalahkan dan diyakinkan. Tentu saja, alasan utamanya adalah pelayan Dewa Pei dan yang lainnya benar-benar tidak memperlakukannya sebagai manusia. Mereka malah memintanya untuk berurusan dengan orang-orang di belakang Sander Ye. Apa bedanya dengan memintanya untuk mati? Pelayan Dewa Pei terdiam sejenak, lalu bertanya, mungkinkah guru melebih-lebihkan wanita itu? Rucha menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, pelayan Dewa Pei menatap Rucha. Kami telah mengetahui bahwa Sander Ye pergi ke wilayah 9 negara. Rucha buru-buru berkata, pelayan Dewa Pei, aku bersedia pergi ke wilayah 9 negara untuk mengambil kepala pria ini. Pelayan Dewa Pei berkata dengan tenang, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Rucha mengangguk, bisa, tapi mungkin butuh waktu. Aku harus mencari waktu yang tepat. Pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, tidak perlu, seseorang telah pergi ke wilayah 9 negara. Rucha tertegun. Pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, tetapi, kamu bisa pergi ke wilayah 9 negara. Kami masih membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu, dan kami akan mengaturnya untukmu ketika saatnya tiba. Rucha ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia masih sangat berhati-hati dan tidak bertanya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Rucha pergi, pelayan Dewa Pei meliriknya dari kejauhan, lalu berbalik dan menghilang. Wilayah 9 negara, kediaman Pan. Pada awalnya, Sander Ye berpura-pura mengikuti Lin Lo Lin untuk berlatih, tetapi kemudian, dia berhenti pergi dan tinggal di perpustakaan kediaman Pan setiap hari. Dan kehadirannya semakin berkurang. Sebaliknya, Lin Lo Lin sekarang berada di puncak kariernya dan sedang dilatih dan dilindungi oleh kediaman Pan. Dengan bakat dan kecepatan kultivasinya saat ini, pada waktunya, iblis super akan muncul di negara P. Hari itu, Lin Lo Lin tiba-tiba masuk ke perpustakaan. Ketika Sander Ye melihat Lin Lo Lin, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, ada apa? Lin Lo Lin sekarang tidak lagi kekanak-kanakan, tetapi lebih dewasa dari sebelumnya. Lin Lo Lin bergegas menghampiri Sander Ye dan menarik Sander Ye ke sudut. Sander Ye tampak bingung, ada apa? Lin Lo Lin tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan, menyerahkannya kepada Sander Ye, dan berkata dengan tergesa-gesa, saudara Ye, cepat hafalkan. Sander Ye sedikit bingung, apa ini? Lin Lo Lin berkata, ini adalah metode kultivasi yang baru saja aku pelajari. Ini adalah metode kultivasi terbaik negara P, mantra Budopan. Saudara Ye, kamu harus menghafalnya dengan cepat. Sander Ye sedikit terkejut, mantra Budopan. Dia tahu bahwa ada 4 keterampilan tingkat dewa yang hebat di wilayah 9 negara, dan mantra Budopan ini adalah salah satunya. Dia agak terkejut bahwa klan Pani benar-benar memberikan keterampilan tingkat dewa ini kepada Lin Lo Lin. Jelas saja, klan Pan sangat menghargai Lin Lo Lin.
Sander Ye menenangkan pikirannya, menatap Lin Lolin, dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa memberikannya kepadaku?" Lin Lolin menggaruk kepalanya, "Kanu adalah saudaraku. Lagi pula, kita berasal dari tempat yang sama, jadi kita harus saling membantu." Hati Sander Ye hangat. Faktanya, selama kurun waktu terakhir, status anak ini di klan Pan telah jauh melampaui dirinya. Bahkan lelaki tua itu sekarang sangat menghormati Lin Lolin. Dapat dikatakan bahwa orang ini sekarang berada di puncak kariernya di klan Pan. Sebagai perbandingan, dia sudah seperti pria transparan. Tetapi pemuda di depannya masih memanggilnya kakak seperti sebelumnya. Ini sedikit mengejutkannya. Sander Ye mengambil gulungan itu, melihatnya sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, "Teknik ini sangat bagus, cocok untuk kamu latih sekarang." Sambil berkata demikian, dia mengembalikan gulungan itu ke tangan Lin Lolin. Lin Lolin menatap Sander Ye, "Apakah kamu sudah menghafal semuanya?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Lin Lolin menyeringai, "Bagus, masih ada lagi." Sambil berbicara, dia mengeluarkan gulungan lain dan menyerahkannya kepada Sander Ye, "Hafalkan ini juga." Ketika Sander Ye mengambil gulungan itu dan melihatnya, dia tercengang. Gulungan ini ternyata adalah sebuah keterampilan pedang. Sander Ye menatap Lin Lolin, "Kamu berlatih ilmu pedang?" Lin Lolin mengangguk, "Ya." Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu suka pedang?" Lin Lolin menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, "Aku hanya merasa sangat keren." Sander Ye tiba-tiba tertawa. Memang, ketika banyak orang pertama kali mulai berlatih ilmu pedang, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya menganggapnya keren. Sander Ye mengamati teknik pedang itu lebih saksama. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit, "Teknik pedang ini masih dapat diterima dan cocok untuk kamu latih sekarang." Sambil berkata demikian, dia mengembalikan gulungan itu kepada Lin Lolin. Lin Lolin berkata, "Saudara Ye, mengapa kamu tidak mengikutiku berlatih?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku suka membaca. Kamu bisa datang dan membaca kapanpun kamu punya waktu." Lin Lolin mengangguk, "Oke." Setelah berkata demikian, dia menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, Saudara Ye, kamu baca saja buku itu, aku akan berlatih." Sander Ye berkata, "Tunggu." Lin Lolin menatap Sander Ye, yang tersenyum dan berkata, "Jika kamu suka berlatih ilmu pedang, aku bisa mengajarimu teknik pedang. Tetapi, kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa akulah yang mengajarimu." Lin Lolin sedikit terkejut, "Saudara Ye, kamu juga bisa menggunakan pedang?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tahu sedikit sebelumnya." Lin Lolin tersenyum dan berkata, "Baiklah, setelah aku mempelajari teknik pedang ini, aku akan belajar darimu, Saudara Ye." Sander Ye mengangguk, "Oke." Setelah Lin Lolin pergi, Sander Ye terus membaca, tetapi tidak lama kemudian, seorang wanita perlahan berjalan memasuki aula. Orang yang datang adalah Ling Yapan. Melihat Ling Yapan, Sander Ye sedikit terkejut. Dia menutup buku dan berkata sambil tersenyum, "Nona." Ling Yapan mengangguk. Dia berjalan ke arah Sander Ye, melirik buku kuno di tangannya, dan berkata, "Kudengar akhir-akhir ini kamu banyak membaca dan belum berlatih, kan?" Sander Ye mengangguk, "Iya." Ling Yapan bertanya, "Mengapa kamu tidak berlatih?" Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Sejujurnya aku memang memiliki kemampuan kultivasi, tetapi karena beberapa alasan khusus kemampuan kultivasiku telah disegel, oleh karena itu aku hanya perlu meringgu beberapa saat hingga segelia terangkat." La memutuskan untuk berbicara terus terang, karena wanita muka di desanya bukanlah orang bodoh dan tidak ada alasan atau pembenaran yang dapat diberikan kepadanya. Mendengar perkataan Sander Ye,
Lingyapan mengangguk pelan jelas sangat pias dengan pengakuan Sander Ye sebenarnya aku sudah mefebak sebagiannya karena tikak mungkin orang biasa tidak tertarik pava kultivasi aku sedikit penasaran tingkat kekuatan kultivasi apa yang telah kamu capai sebelumnya. Sander Ye tersenyum dan berkata sejujurnya aku tidak tahu sih banyak tentang hal itu karena pembagian ranah di tempatku berbeda dengan yang ada di wilayah 9 negara. Lingyapan menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye hendak berbicara ketika Lingyapan berkata, karena ayahku memintamu datang, aku percaya padanya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba bertanya, Nona bolehkah aku bertanya tentang seseorang? Lingyapan berhenti dan berbalik menatap Sander Ye sapa. Sander Ye berkata, Angel Ye. Lingyapan tertegun Angel Ye. Sander Ye mengangguk, ya. Ekspresi Lingyapan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Melihat ekspresi dia Sander Ye tiba-tiba menjadi paksaan makahkan mengenalnya. Lingyapan menatap Sander Ye tentu saja Angel Ye sangat terkenal. Sangat terkenal. Sander Ye tiba-tiba tertawa. Oh sial. Kakakku tidak berbohong. Dia bergaul dengan sangat baik di sini. Lingyapan tiba-tiba bertanya, apa yang ingin kamu lakukan padanya? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku adiknya. Mata Lingyapan tiba-tiba membelalak, adik. Sander Ye mengangguk, ya, kali ini aku datang ke wilayah 9 negara untuk mencari perlindungan padanya. Ekspresi Lingyapan tiba-tiba menjadi aneh. Melihat ekspresi pihak lain, Sander Ye sedikit bingung. Lingyapan Sander Ye dan mengangguk sedikit, memang sangat mirip. Sander Ye tersenyum dan bertanya, di mana dia sekarang? Lingyapan berkata, dia seharusnya berada di depan pagoda 9 negara di domain 9 negara sekarang. Dia baru-baru ini bermain di peringkat 9 negara. Sander Ye bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana aku bisa sampai ke pagoda 9 negara? Lingyapan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memiliki kultivasi sekarang, jadi kamu tidak bisa pergi ke sana sama sekali. Aku sarankan kamu pergi ke sana setelah kultivasimu pulih. Sander Ye mendesah pelan. Mungkin agak sulit baginya untuk memulihkan tingkat kultivasinya saat ini. Rencana awalnya adalah mencari kakak perempuannya terlebih dahulu dan kemudian meminta bantuannya untuk mencari tahu asal-usul Zala. Gadis ini jelas tidak sesederhana itu. Hanya dengan menyelesaikan masalah Zala, kultivasinya dapat dipulihkan. Dia tidak berani meminta bantuan orang luar dalam penyelidikan, karena Zala sendiri tidak normal, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak mempunyai musuh. Ini juga alasannya kenapa dia belum membiarkan Zala keluar sampai sekarang. Tetapi, gadis ini telah berlatih dengan giat akhir-akhir ini, dan telah menguasai teknik mengangkat kepala dengan sempurna. Terlebih lagi, dia mendengar dari Tuan Pagoda bahwa gadis ini nampaknya semakin membaik dalam teknik mengangkat kepala. Lingyapan bertanya, apakah kamu benar-benar saudara Angel Ye? Sander Ye menatap Lingyapan dan berkata sambil tersenyum, ya. Lingyapan memikirkannya, lalu berkata, kalau begitu aku bisa menghubunginya. Untukmu. Kalau dia bersedia menjemputmu, itu akan bagus. Sander Ye mengangguk cepat, oke. Lingyapan tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi suara. Melihat ini, Sander Ye sedikit terkejut. Kamu tahu, jimat transmisi suara memerlukan koneksi tertentu antara kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Artinya, kedua belah pihak harus saling mengenal. Apakah gadis ini kenal kakak perempuannya? Pada saat ini, jimat transmisi suara di tangan Lingyapan tiba-tiba bergetar sedikit, dan tak lama kemudian, suara Angel Ye tiba-tiba keluar dari jimat transmisi suara. Bajingan, untuk apa cari aku? Sander Ye. Wajah Lingyapan menjadi gelap, dan dia bertanya dengan suara yang berat, apakah kamu punya adik laki-laki? Angel Ye-an sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu aku punya adik laki-laki?
Oh, ya. Kurasa aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kenapa kamu tertarik pada adik laki-lakiku? Aku katakan padamu, adik laki-lakiku sangat romantis. Kamu tidak bisa mengendalikannya, tapi dia sangat tampan. Kamu bisa bermain dengannya, kamu tidak akan rugi. Sander Y. Pagoda kecil. Bersambung.